Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub, syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illa wa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian di Golden Week ini. Yang materi kita berikutnya ini akan digabung nanti dengan materi ketiga dan keempat, yaitu pertama Al-Quran, kemudian juga tentang sholat dan zakat, dan satu rangkaian. Kalau tadi disebut ngantuk itu di dalam Islam bisa disebut ibadah. Dan dia sebagai karunia Allah, nikmat. Kalau dalam peperangan tadi. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal itu yuwasyikumun nu'asa amanatan minhu. Ketika Allah SWT membuat kalian ngantuk pada saat perang Badar itu. Allah sebagai nikmat. Tapi dalam perang dalam ibadah itu musibah ngantuk itu. Maka itu kalau para muhaddisin ahli hadis dahulu itu biasa mereka menerima kajian sebuah majelis besar. Kalau yang ngantuk itu akan mempengaruhi penerimaan riwayat hadisnya. Itu kalau dalam kajian. Tapi kalau dalam sekali lagi ngantuk bisa berarti nikmat, tapi bisa berarti nikmah. Kebalikan dari nikmat itu. Mudah-mudahan ngantuk kita akan menjadi nikmah oleh Allah SWT. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah dengan sengaja menciptakan kita manusia itu dengan satu misi besar, yaitu menjadi khalifah di bumi ini. Dalam ayat yang sering kita baca Al-Baqarah ayat 30 itu, wa idz qala rabbukal malaikati, kata Allah apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah mengatakan kepada malaikatnya, saya akan menciptakan di bumi ini khalifah. Nah, kita itu semua khalifah. Yang misi kita, tugas kita adalah memakmurkan bumi ini. Sengaja kita itu orang Islam diciptakan Allah untuk kepentingan orang lain. Manusia kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, sengaja dikeluarkan untuk kepentingan orang lain, sebaik-baik manusia. Nah, agar kita bisa melaksanakan tugas kekhalifahan kita dengan baik, Allah lengkapi kita dengan perangkat kasar, perangkat lunak sekaligus, hardware dan software sekaligus. Dalam hal ini Allah mengatakan dalam surat 16 ayat 78 tentang hardware yang Allah berikan kepada kita, wallahu allazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidata la'allakum tashkurun. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah lengkapi. Setelah itu Allah lengkapi dengan as-sam'a pendengaran, wal absar penglihatan, al lidah pemikiran, hati, pikiran. La'allakum tashkurun, agar dengan itu semuanya kalian bisa bersyukur, bisa menjalankan tugas kalian sebagai seorang khalifah. Dan dengan kelengkapan ini Allah kemudian lengkapi lagi dengan softwarenya, yaitu pedoman, yaitu berupa Al-Quran. Dan sengaja Al-Quran memang diturunkan untuk kita jadikan pedoman hidup. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan lah yang di dalam bulan itu Allah turunkan Al-Quran, sengaja diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dari petunjuk itu, dan sebagai pembeda antaranya hak dan batil. Nah, itu artinya sekarang tinggal kita bagaimana kita menjalankan tugas kita. Dan oleh Allah SWT gambarkan Al-Quran ini sebagai ruh. Kalau selama ini kita kena ruh, nyawa ya, ruh kita kena nyawa yang kalau tidak ada kita akan dipendam, dibuang, kita mati. Itu nyawa fisik namanya. Nah, nyawaan kita itu non fisik kita, jiwa kita namanya disebutkan yaitu Al-Quran. Allah sebut sendiri itu dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42. Yang terakhir Allah mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadrimal kitab wal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Kata Allah, sungguh telah kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad ruh
atas perintah kami Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kata Allah, "Ma kunta tadrimul kitab." Sebelumnya kamu tidak mengenal kitab itu. Walaupun kamu tidak beriman sebelumnya, walakin ja'alnahu nuran. Tapi kami jadikan Al-Qur'an sebagai ruh yang merupakan nur, cahaya. Nahdi bihi man nasya, yang dengan cahaya itu akan kami beri petunjuk siapa saja yang kami kehendaki. Wa innaka latahdi ila siratal, dan engkau Muhammad dengan Al-Qur'an itu akan membawa manusia ini ke arah jalan yang baik. Nah, oleh karena ruh, maka dia menghidupkan. Sama dengan nyawa yang kita kenal itu dia menghidupkan. Hanya saja ruh yang kedua ini abadi. Lebih penting dari ruh yang pertama. Ruh yang pertama itu akan nggak ada gunanya fisik kita ini ketika ruh pertama itu hilang. Ketika kita mati, kita akan segera dibuang, kan? Dipendam. Orang nggak mau lagi kumpul dengan kita. Tapi orang yang nggak punya ruh yang pertama ini, maka itu orang yang nggak punya ruh yang kedua. Yang kedua pun Allah katakan mati. Dan ruh kedua ini, orang yang mati fisik tapi dia mempunyai ruh yang kedua ini dianggap oleh Allah hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan. Jangan engkau anggap orang-orang yang mati fisiknya di dalam Allah itu sebagai orang yang mati. Mereka hidup. Inda rabbihim yuryakun, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, itu kalau ruh yang pertama, ruh fisik itu, fisik kita nggak ada gunanya ketika ruh itu hilang. Tapi kalau fisik kita, ruh pertama ini, ruh yang menghidupi fisik kita itu hilang, tapi kita punya ruh yang kedua, kita akan hidup terus sampai hari kiamat nanti. Walaupun misi kita sudah dibuang, tapi kita masih hidup. Allah menggambarkan ya bahwa orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman sebagai orang mati itu dalam surat Al-An'am ayat 162. Ayat 6, Allah di situ mengatakan ayat 122. Kata Allah di situ digambarkan orang-orang kafir, yaitu mereka yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, nggak punya ruh, dia dianggap mati. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran namshi bihi fid dhulumat kama mathaluhu. Allah, awaman kana, apakah orang-orang yang mati, orang kafir, fa ahyainahu, kemudian kami hidup dengan Al-Quran, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, dan kami jadikan Al-Quran itu sebagai ruh yang dengannya akan menjadi petunjuk dia yang berjalan di atas manusia. Nah, itu adalah Al-Quran sebagai ruh yang kedua, dan dia lebih penting daripada ruh yang pertama. Karena ruh pertama yang menghidupi fisik kita akan tidak berguna ketika ruh berpisah. Tapi kalau dengan berpisah ruh yang pertama itu, kita juga mengambil ruh yang kedua menjadi Allah sebagai kita akan dianggap oleh Allah hidup sampai hari kiamat. Walaupun secara fisik kita akan kuburkan. Dan Allah SWT menjanjikan orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran ini dengan kemuliaan. Karena Al-Quran memang barokah, penuh kebaikan semuanya. Maka Allah janjikan orang berinteraksi Al-Quran dengan kebaikan. Dalam surat 21 ayat 10 Allah katakan, 21 itu surat Anbiya ya, 10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilu. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab fihi dzikrukum. Dzikr di sini diartikan sebagai pengingat dan sebagai pemberi barokah, pemberi kemuliaan. Kami turunkan Al-Quran sebagai kemuliaan bagi kalian. Afala tidakkah kalian mau berakal, memahami? Maka itu dalam surat Shad 38 ayat 29 Allah katakan di situ. Kata Allah, kitabun anzalnahu ilaika, 38 itu surat Shad ya, ayat 29. Allah katakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkarul albab. Kitab Al-Quran ini yang kami turunkan kepada Muhammad mubarakun, penuh barokah, penuh kebaikan. Tapi baru barokah yang bisa dimanfaatkan kalau kita mengikuti petunjuk berikutnya. Liyadabbaru ayati. Kalau mau dikaburi, bukan hanya dibaca, bukan hanya dipajangan, nggak ada gunanya. Dia baru akan menjadi barokah, bermanfaat, menjadi kemuliaan, memberi kemuliaan kalau liyadabbaru ayati wa liyatadzakkarul albab. Kalau kita tadabburi, kita perhatikan, kita amalkan isinya, itu baru menjadi barokah. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, agar Al-Quran ini menjadi barokah, maka sekali lagi ada hal-hal yang mesti kita lakukan.
konsekuensi dari mengimani Al-Quran sebagai kitab, yaitu kita harus melakukan hal berikut ini. Tapi sebelumnya saya akan dulu kenalkan Al-Quran ya. Al-Quran itu didefinisikan oleh para ulama dengan divisi demikian, yaitu Al-Quran itu kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Muhammad al-manqulu ila bitawatur al-muta'abbad bitilawati. Quran itu adalah kalam Allah, bukan sembarang kalam, dia kalam Allah, kalam dari zat yang menciptakan kita, yang mengatur hidup kita, yang memberikan segala sesuatu kepada kita, bukan kalam sembarangan. Dan nilai sebuah kalam itu, nilai sebuah pembicaraan itu tergantung pada yang berbicara. Kalau kita yang berbicara anak-anak, ya tentunya kita jarang memperhatikan. Tapi kalau kita berbicara seorang presiden, nah ini yang berbicaranya Allah. Jadi kalam Allah, apakah kemudian tidak mempunyai kedudukan di hadapan kita? Tentunya kalam Allah. Al-Mu'jiz, dikatakan dia Mu'jiz, mengandung tantangan yang tidak mungkin bisa ditandingi. Mu'jiz itu mengandung tantangan yang melemahkan. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di masa di mana orang-orang Arab itu pada puncak bahasanya, keahlian bahasanya, sangat luar biasa, sampai pada saat Quran diturunkan itu di Makkah itu banyak pasar-pasar, yang pasar-pasar itu hanya untuk perlombaan bahasa, sukukat, itu perlombaan bahasa. Ada dalam puncak bahasanya, pada saat itu turun Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran, maka orang-orang kafir Quraisy yang tidak menerima dakwah Rasulullah itu akhirnya aja Muhammad itu kan menerima dari rahib Yahudinya ketika berdagang ke Syam. Nah, setelah itu akhirnya ditantang oleh Allah dengan 3 kali tantangan. Kalau memang kalian kuntum fi rabbin manazalna, kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan, kata Allah, coba datangkan Al-Quran. Enggak mampu. Enggak mau datang Al-Quran, enggak mampu. 10 surat aja. Enggak mampu. Enggak mampu 1 surat aja. Enggak mampu juga. Enggak mampu. Ternyata gimana? Nah, akhirnya mereka apa? Berupaya untuk menciptakan Al-Quran. Akhirnya membuat surat Al-Fil, Mal-Fil, wa ma'atul Fil, lahu anful. Akhirnya banyak surat. Akhirnya menjadi tertawan oleh mereka sendiri. Enggak bisa menandingi bahasa. Karena Al-Quran itu susunan bahasanya sangat luar biasa, tata tangan sangat luar biasa, enggak bisa ditandingi oleh mereka. Yang akhirnya karena mereka mentok enggak bisa menandingi Al-Quran. Ketika mereka ingin membuat justru menjadi cemoohan oleh teman-teman mereka sendiri, akhirnya mengatakan, wah, majnun, sihir. Muhammad itu bersihir. Dia majnun, diolok-olokkan. Itu Al-Quran dengan tantangan. Maka kalamullah al-mu'jiz, enggak mampu. Nah, ketidakmampuan orang-orang ahli bahasa untuk Al-Quran itu sekaligus menunjukkan 2 hal paling tidak. Menunjukkan akan kebenaran bahwa Al-Quran datang dari Allah SWT. Yang kedua, menunjukkan kebenaran bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Nabi. Karena seorang Muhammad yang bahasanya juga biasa-biasa saja, ya ternyata mampu mendatangkan suatu kitab yang ahlinya tidak mampu. Itu paling tidak. Kemudian, dia al-manqul ilaina bitawatur. Al-Quran itu sampainya kepada kita, dikatakan secara mutawatir. Mutawatir itu artinya bahwa jumlah perawi yang meriwayatkan Al-Quran dari setiap generasi selanjutnya itu jumlahnya sangat amat besar sekali. Yang itu mustahil mengadakan sepakatan bohong. Kalau kita lihat sejarahnya aja, yang hafal di samping Al-Quran sudah ditulis secara utuh sejak zaman Rasulullah masih hidup. Karena Rasulullah punya 10 penulis wahyu, setiap turun wahyu tulis ayat ini setelah ayat ini. Itu 10. Di samping ditulis secara utuh, yang hafal Al-Quran dari kalangan sahabat itu ratusan. Yang terbunuh dalam sebuah peristiwa 70 itu di rumah itu sampai dianjurkan kunut nazilah itu semuanya hafal Al-Quran. 4 khalifah itu hafal Al-Quran. Generasi tabi'in sangat lebih banyak. Sekarang jauh lebih banyak. Untuk itu, kalau sekarang ada penerbit menerbitkan Al-Quran melakukan kesalahan dengan sengaja 1 huruf saja, pasti akan segera terkawan. Dan sesungguhnya itu satu hal yang wajar. Karena apa? Allah yang menjamin untuk menjaga Al-Quran ini. Dalam surat 15 ayat 9 Allah katakan itu, Inna nahnu nazzalna dzikra
Wa innalahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami Allah yang akan menjaminnya. Barangkali realisasi dari jaminan Allah SWT itu Allah memudahkan kepada umat ini untuk menghafal Al-Quran. Al-Quran itu sangat mudah dikatakan. Allah sampai 5 kali mengulangnya. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal muddakir. Telah kami jadikan Al-Quran mudah untuk diingat. Apakah ada yang mau? Masalahnya kita sering nggak mau gitu. Atau kita mau tapi sering kita tinggalkan, tinggal lupa lagi. Sebenarnya mudah sekali dihafal Al-Quran itu. Makanya yang hafal Al-Quran sangat amat banyak sekali. Kemudian Allah mengatakan Al-Munazzalu ala Muhammad. Dia diturunkan kepada Muhammad. Muhammad itu adalah sebaik-baik makhluk. Kitab yang paling bagus diturunkan kepada makhluk yang paling bagus. Wal muta'abbadu bitilawatihi. Membacanya saja sudah ibadah. Itu Al-Quran. Membacanya sudah ibadah. Dan langsung pahala yang diberikan kepada pembaca Al-Quran itu ditentukan sangat banyak. 1 huruf 10 kebaikan. Kalau kita baca alif lam mim itu 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Alif lam mim, kalau 1 hari 1 juz, berapa kebaikan yang kita? Maka kalau mau memperbanyak pahala itu Al-Quran salah satu sarana yang paling mudah untuk menghimpun banyak pahala. Karena Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falau hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lam wa mim harfun. Kata Rasulullah, barang siapa membaca 1 huruf Al-Quran 10 kebaikan diberikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif lam mim 3 huruf. Berarti alif lam mim saja sudah 30 kebaikan yang terdapat. Itu membacanya saja. Tapi tentunya Al-Quran bukan hanya sekedar untuk dibaca. Kemuliaan, kebaikan itu baru kita dapat kalau kita amalkan Al-Quran itu. Nah itu diberikan. Nah sekali lagi konsekuensi kita setelah kita mengetahui Al-Quran yang demikian mulianya itu, apakah kemudian Al-Quran tidak punya arti dalam kita? Dan saya katakan tadi, kedudukan sebuah kitab itu ditentukan pada 3 hal. Biasanya, kalau kita mau cari buku, biasanya itu kita akan perhatikan 3 hal. Yang pertama pengarangnya. Kalau ada pengarang-pengarang terkenal, kita mencari buku khusus apa, kita nggak perlu buka-buka lagi. Nah, udahlah, jamin. Nah ini Al-Quran Allah, pengarangnya Allah ini. Kurang apa gitu bagi kita. Yang kedua kandungannya. Biasanya kalau kita ke perpustakaan, nyari buku, nggak tahu pengarangnya, kita cari indeksnya apa isinya ini. Kalau baik, ya kita beli. Kalau enggak, ya nggak perlu. Nah Al-Quran ini petunjuk. Bukan petunjuknya, penyembuh dari segala penyakit. Dia rahmat, dia barokah, sangat banyak sekali. Kurang apa? Yang ketiga, biasanya kalau kita milih buku itu, nilai sebuah buku akan ditentukan pada dampak dari mereka yang mengamalkan. Buku itu bagaimana praktek dari orang yang telah mengamalkan buku itu bagaimana? Nah Al-Quran itu prakteknya sudah banyak itu. Dan semuanya jaminan Al-Quran, Rasulullah, kurang apa? Contoh-contoh itu kurang apa bagi kita? Karena dari 3 hal ini semuanya menunjukkan Al-Quran itu di atas segalanya. Dari sisi pengarangnya dia Allah, dari isinya kan luar biasa, dari dampaknya juga terbukti. Nah, untuk itu agar Al-Quran ini menjadi benar-benar menjadi barokah, kehidupan Al-Quran menjadi barokah, sehingga kita harus bisa mengikat diri dengan Al-Quran. Mengikat diri itu bukan berarti kemana-mana kita harus pada Al-Quran, tidak ya. Tapi mengikat diri bagaimana kita harus mengupayakan agar seluruh aktivitas kita, seluruh gerak kita, seluruh ucapan kita itu di bawah kontrol Al-Quran. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita melakukan yang pertama, kita harus sekali lagi harus akrab dengan Al-Quran. Keakraban kita dengan Al-Quran itu ditentukan pada 4 hal. Yang pertama yaitu sering membaca. Orang itu salah satu bukti tanda indikasi orang itu cinta pada sesuatu sering ingat biasanya. Nah, Al-Quran, kalau kita cinta pada Al-Quran, maka kita harus membaca. Dan baca Al-Quran ini, sekali lagi tadi pahalanya besar sekali ya. 1 huruf, 1 bulan. Padahal, target minimal kesempurnaan seorang baca Al-Quran itu 1 hari 1 juz. Itu target minimal yang harus tetapkan bagi kita. 1 hari mesti 1 juz. Target minimal sempurnanya. Rasulullah mengatakan, janganlah kalian khatam Al-Quran kurang dari 3 hari, tapi jangan lebih 30 hari. Berarti 1 hari 1 juz. Maksimal kita itu minimal 1 bulan itu khatam Al-Quran itu. Berapa pahala itu? Berapa huruf Al-Quran itu kalau gitu? Sangat amat banyak sekali. Yang kedua, setelah kita baca Al-Quran, tentunya kita yang kedua itu mentadaburinya, memperhatikan maknanya,
Karena gimana kita mau menjadikannya sebagai petunjuk kalau kita tidak paham tentunya. Dan tadi Al-Quran turunkan memang untuk ditadaburi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab Quran yang berikan kepada kamu penuh barokah untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Dan yang ketiga, menghafalnya. Ini suatu hal yang penting. Rasulullah menggambarkan orang yang nggak punya hafalan Al-Quran itu sama dengan rumah yang rusak. Jawful ladzi laisa fi syai'un al-Quran kal baitul kharibi. Seorang yang di dalamnya nggak ada hafalan Al-Quran seperti rumah yang rusak. Orang itu biasanya kalau dihadapkan pada masalah-masalah tertentu, masalah mendadak, yang ingat ya hafalannya. Kalau kita sering baca Jawab Pos pada saat kita, ya yang kita ingat ya apa yang kita. Kalau kita hafal Al-Quran, kita akan mensikapi segala masalah kita dengan Al-Quran. Ada masalah dengan Al-Quran. Kalau kita hafal banyak. Dan Rasulullah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, yang paling penting yaitu mengaplikasikan dalam hidup. Dan inilah sesungguhnya yang disebut talaki. Talaki itu cara kita menerima Al-Quran. Bukan mendapat hal ini. Yang inilah yang membedakan kita dengan generasi sahabat. Generasi sahabat yang di tangan mereka telah Allah realisasikan segala janji. Mereka telah menguasai dunia, telah menguasai luar biasa. Itu dengan kita yang jauh dari janji Allah itu di perbedaan yang mendasar karena talaki. Para sahabat Rasulullah itu kalau belajar Al-Quran difahami, diamalkan. Ibnu Mas'ud mengatakan, kunna idza hafidna asra ayatin lam natajawazha hatta na'lama ma fiha wal ilma wal amal fiha. Fata'allama al-Qur'ana wal ilma wal amal jami'an. Kata para sahabat, kami itu para sahabat Rasulullah ketika belajar Al-Quran, menghafal 10 ayat Al-Quran, nggak pernah menambah lagi. Sampai kami faham dan mengamalkan. Maka kalau kami belajar Al-Quran itu belajar Al-Qurannya, ilmunya dan amalnya sekaligus. Bedanya dengan kita itu. Kita itu kalau ilmu itu banyak-banyakan dulu, amalnya nanti dulu lah. Kalau gitu kita, oh ya apa aja lupanya, amalnya nanti dulu. Sama belajar ilmu umumnya gitu. Spesialisasi apa aja maunya kita rangkul, amalnya nanti dulu. Itu bedanya kita dengan manusia. Yang beda dalam penerimaan itu beda dalam hasil akhirnya. Para sahabat sangat luar biasa hasilnya kan begitu. Makanya dikatakan mereka itu menjadi al-jil valid, generasi yang unik, generasi yang paling baik, yang di tangan mereka lah Allah lah buktikan janji-janjinya di dunia, kebahagiaan di dunia itu tentang Al-Quran ya. Yang kedua itu yang pertama ya, yang pertama tentang konsekuensi kita, yaitu kita harus berdekat dengan Al-Quran dengan 4 hal tadi. Yang kedua, kita harus menerima dan tunduk pada hukum-hukumnya. Ini bagian dari aplikasi tadi. Kalau kita membaca Al-Quran, maka para sahabat menasihati kepada kita. Ketika engkau belajar Al-Quran, maka siapkanlah diri Anda seakan-akan yang diajak bicara Allah itu Anda. Maka itu kalau Anda memulai membaca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, siap-siaplah untuk melakukan perintah atau mencegah larangan. Karena setiap ya ayyuhalladzina mesti ada perintah atau ada larangan. Dan itulah karakter seorang mukmin. Seorang mukmin itu kalau ada perintah Allah, ya dia hanya sami'na wa ta'na. Enggak tanya hikmahnya apa dulu. Sering kita itu kan diributkan oleh hikmah. Apa sih hikmahnya perintah Allah itu? Apa sih hikmahnya itu? Nah, kalau kita menjalankan perintah Allah menunggu hikmahnya, enggak jalan-jalan nanti. Tapi kita itu mestinya lebih dahulu harus sami'na wa ta'na. Dan Allah menggambarkan itu dalam surat An-Nur, surat 24 ayat 51. Karakter orang beriman itu ketika sudah Allah menentukan aturan, maka ya kami dengar ya Allah dan kami taat. Hikmahnya nanti. Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya karakter orang beriman, respon orang yang beriman ketika Allah mengajaknya untuk berhukum dengan hukumnya hanya kami dengar ya Allah dan kami taat. Enggak boleh lagi kita melirik-lirik undang-undang yang lain, pedoman yang lain.
Dalam surat 3336 Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri. Enggak layak bagi seorang mukmin itu kalau Allah dan Rasul telah menetapkan aturan untuk melirik-lirik lagi aturan yang lain. Dan penerimaan kita pada perintah Al-Qur'an itu harus mutlak, tanpa reserve, tanpa keberatan hati. Kalau pada zaman sahabat itu Umar yang paling tegas. Kalau ada sahabat, ada seorang yang masih ragu-ragu, Umar itu langsung minta izin Rasulullah, izinkan untuk menggal lehernya. Kata Umar itu pada saat itu tentunya. Umar sangat tegas. Turunnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 65. Itu di situ. Kata Allah kan di situ, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah, demi Rabbmu, sungguh mereka semua yang beriman sampai mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim dari seluruh urusan mereka, dan mereka tidak ada keberatan hati untuk menerima hukumnya dan menyerahkan secara total. Nah, itulah karakter orang beriman. Nah, kita yang kadang-kadang masih suka-suka menerima, kita tuh mestinya belajar Al-Quran itu berangkatnya dari sebuah keyakinan untuk menuju keyakinan berikutnya diaplikasikan. Tapi sering yang terjadi di kita kan tidak. Al-Quran itu dikaji untuk diseminarkan, kemudian untuk dilihat cocok nggak kira-kira ini diaplikasikan, kan begitu. Intinya Al-Quran diseminarkan. Wah, kira-kira hukum ini cocok nggak untuk kita? Al-Quran itu kan sebuah keyakinan mutlak sifatnya. Maka itu ketika mengkajinya sebenarnya untuk menuju keyakinan berikutnya, yaitu untuk aplikasinya, bukan untuk diseminarkan, untuk dipilih, dicocok-cocokkan dengan kondisi. Karena Al-Quran semuanya membawa kebaikan. Seluruh hukum yang Al-Quran semuanya menjadi solusi. Kalau ada hukum Islam, Al-Quran yang kemudian menjadi problem, itu salah dalam pengetarapannya. Kemarin ada kita ngomong-ngomong sama teman-teman. Ini ada satu aturan dalam Islam, yaitu masalah ta'adud. Ta'adud ada poligami, Bu ya. Ibu-ibu maaf nih, poligami. Poligami itu aturan Islam. Jangan alergi dengan poligami, Bu ya. Poligami aturan Islam. Nah, aturan Islam ini sekali lagi, seluruh aturan Islam termasuk poligami itu ditetapkan sebagai solusi, bukan menjadi problem. Tapi justru sering yang terjadi, ada teman-teman kita yang ta'adud jadi problem. Itu masalah di mana? Masalah dalam salah dalam pengetarapannya. Sebab apa? Ketika seorang muslim itu mau melakukan sebuah aktivitas Islam, tindakan, dia harus yang jadi perhatian kan dua hal. Namanya fiqhul ahkam dan fiqhul dakwah. Nah, sering teman-teman kita itu dalam melaksanakan sebuah aktivitas hanya memperhatikan satu aja, fiqhul ahkam saja. Hukumnya apa? Boleh, ya jalan saja lah. Kan begitu. Ta'adud kan boleh, jalan aja. Tanpa memperhatikan yang kedua, yaitu fiqhul dakwah. Apakah fiqhul dakwah itu kaitannya dengan bisa tidak diterapkan? Kalau fiqhul ahkam itu boleh atau tidak? Kalau ta'adud boleh, tapi bisa atau tidak? Sesuai atau tidak? Membuat dampak positif atau tidak? Nah, sering yang terjadi karena pertimbangannya hanya fiqhul ahkam, akhirnya boleh maju saja tanpa sepengetahuan istrinya, walaupun itu bukan syarat mestinya kan. Seorang laki-laki yang mau ta'adud nggak perlu izin sebelumnya. Tapi ketika dia tidak izin, namanya itu nggak memperdayakan buku dakwah. Kalau itu terjadi akan jadi problem. Kenapa? Dia akan sering terjadi kebohongan yang dilakukan. Kalau ditanya istri yang pertama, "Mas mau kemana, Mas?" "Ah, mau ke sana." Padahal istri yang kedua bohong. Itu mesti itu. Maka itu ya izin ini perlu. Bukan sebagai fiqhul ahkam juga syarat hukum, tapi guys sebagai fiqhul ahkam. Karena apa? Nikah itu dalam Islam tujuannya adalah untuk mencari kedamaian. Litaskunu ilaihi, kata Allah, agar kalian damai. Jangan sampai seorang itu nikah yang kedua justru yang terjadi bukan kedamaian. Kedamaian istri kedua, itu yang pertama jadi berantakan. Itu namanya bukan solusi, akan jadi problem. Dan bahwa aturan Islam, aturan Al-Quran itu menjadi solusi, itulah sebuah kepastian. Hanya saja sekali lagi karena salah kita dalam proses awalnya, dalam proses aplikasinya, akhirnya bukan jadi solusi, justru dari problem yang buruk, justru dia memburukkan Islam itu sendiri. Itu tentang kewajiban yang kedua. Yang ketiga yaitu menyeru kepadanya. Dan ini konsekuensi logis ya dari tadi yang kita sebutkan dalam materi yang pertama, bahwa ketika seorang itu Allah berikan nikmatul iman, Allah tidak berhenti
Tapi Allah memberikan nikmat yang kedua, yang itu merupakan tanggung jawab dia. Dia harus menyebarkan nur iman yang diterimanya itu kepada masyarakat sekitarnya. Ud'u ila sabili rabbika. Harus itu. Enggak boleh kebaikan itu menjadi milik sendiri. Harus ditularkan kepada yang lainnya. Dan itulah ukuran parameter kebaikan seorang mukmin. Khairun nasi anfa'uhum linnas, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia yang banyak memberikan manfaat kepada yang lainnya. Seorang mukmin itu kalau dia menjalankan aturan Al-Quran, semuanya damai. Karena apa? Karena Al-Quran menganjurkan kepada tetangga berbaik. Tetangga punya hak. Bahkan tetangga non-muslim punya hak dari kita. Sampai Rasulullah mengatakan demikian. Wallahi la yu'minu man bata syab'ana wa jaruhu ja'iun wa ya'lam. Sungguh tidak beriman seseorang kalau dia bisa tidur dalam keadaan kenyang, sementara dia mengetahui tetangganya kelaparan. Artinya apa? Derita materi yang diderita oleh tetangga kita itu akan menyebabkan ketidaksempurnaan iman kita. Bagaimana kalau derita rohani? Itu lebih dari itu. Maka tetangga itu sangat luar biasa. Maka itu kita harus menyebarkan nurul Islam, kebaikan-kebaikan yang kita terima dari Allah SWT berupa keimanan, keislaman ini kepada seluruh tetangga kita, sehingga semuanya juga akan merasakan sebagaimana apa yang kita rasakan bersama. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu menegakkan hukum tadi ya, menerima dan tunduk, kemudian menegakkan hukumnya. Menegakkan hukumnya artinya bahwa setiap mereka yang mengimani Al-Quran harus berupaya agar Al-Quran ini walaupun tidak diformalkan harus menjadi aturan dalam kehidupan kita. Yang itulah yang Allah tetapkan kepada seluruh nabi dan kepada umatnya. Yang Allah tetapkan dalam surat 42, surat Asy-Syura, ayat yang ke-13. Syara'a lakum minad-dini ma wasaina wa wa'akhayna ila Ibrahim Musa wa Isa an aqimuddin wa la tafakkuri. Kami syariat, kami perintahkan kepada kalian sebagaimana kami wahyukan kepada nabi-nabi sebelum kalian, Ibrahim, Musa, Isa. Apa bentuknya? Perintah itu di samping ibadah mahdoh, yaitu an aqimuddin. Akhirnya menegakkan agama, menegakkan Al-Quran ini agar dia menjadi hukum di dunia ini. Sekali lagi, kalau Al-Quran menjadi hukum di dunia ini, sekali lagi semuanya akan damai. Dan itulah Rasulullah. Ketika Al-Quran itu menjadi perilaku akhlaknya Rasulullah, nggak ada orang benci Rasulullah. Termasuk musuh-musuhnya nggak ada yang benci. Bencinya musuh-musuh Rasulullah itu bukan berasulnya, tapi kepada nilai yang dibawanya. Fa innahum la yukadzibunaka walakinna dzalimin bi ayati la yakdzibun. Kata Allah, mereka nggak mendustakan kamu ya Muhammad. Bahkan orang-orang Quraisy sendiri kan memberikan pendidikan Rasulullah sebagai al-amin, orang yang paling jujur, yang paling amanah. Tapi yang didustakan itu yaitu nilai yang dibawa. Tapi tentang Rasulullah yang kata Aisyah, kana khuluqul Quran, akhlaknya Rasulullah Al-Quran akan menjadi orang yang paling dicintai oleh teman, bahkan oleh musuh-musuhnya. Maka sekali lagi, dengan melaksanakan kewajiban saya tadi, maka kita mengupayakan diri agar seluruh gerak kita, seluruh perilaku kita, seluruh sikap kita, seluruh kata kita di bawah kontrol Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan ar-rabtu. Bagaimana kita harus mengikat dengan Al-Quran. Yang kalau itu terjadi, sekali lagi Allah menjadikan mubarak. Kehidupan kita akan menjadi berkah. Kita akan bisa menyinari yang ada sekeliling kita. Nah, itu barangkali sebagai mukadimah dari materi ini, karena kita akan sambung dengan materi yang ketiga dan keempat nanti. Mungkin sementara untuk materi pertama saya cukupkan dan saya kembalikan kepada saudara moderator. Silakan. Jazakallah khairan Ustaz Agung atas taujihnya mengenai Al-Quran, hidup di bawah naungan Al-Quran. Mungkin langsung saja kita buka forum diskusi kita berkenaan dengan materi yang baru saja diberikan oleh Ustadz. Dipersilahkan kepada ikhwan maupun akhwat yang ingin memberikan pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukma. Insya Allah tadi kita udah mendengarkan kedudukan Al-Quran, inti Al-Quran itu dari Ustaz tadi. Terus yang saya mau tanyakan sekarang adalah, kalau yang saya pegang ini mushaf Al-Quran ya Ustaz ya. Posisi mushaf ini itu sendiri ini gimana gitu? Apa ini yang gimana ya? Kadang-kadang kan mushaf ini kedudukannya gimana? Apa ini sama dengan Al-Quran? Atau karena Al-Quran itu kan kata-kata Allah. Terus posisinya kita tahu kemuliaannya gitu kan. Kalau mushafnya sendiri itu gimana? Mushaf ini yang saya pegang ini. Jadi itu kan nanti konsekuensinya, misalnya kalau misalnya ada orang bilang ini kan cuman mushafnya doang gitu. Jadi sini maksudnya, jadi nggak apa-apa dong kalau misalnya kita perlukan seenaknya gitu. Atau kebalikannya, kalau misalnya kita menganggap bahwa Al-Quran adalah ini, berarti kita juga harus menghormatinya dan segala macamnya itu. Itu saya masih kurang ngerti gitu Ustaz. Soalnya saya juga pernah ditanya, saya juga nggak bisa jawab. Demikian. Mohon penerangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpulkan dulu 3 pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz katakan menghafal Al-Quran itu mudah. Saya minta trik-triknya Ustadz. Terima kasih. Ada lagi dari ibu-ibunya mungkin? Baiklah, kalau tafadhol. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menjelaskan tentang Al-Quran. Saya ingin menanyakan tentang dalam surat Al-Furqan ya, tentang orang kafir yang menanyakan mengapa Al-Quran tidak diturunkan dalam satu paket ya, jumlatan wahidan itu. Itu disebutkan agar pentahapan-pentahapan itu untuk meneguhkan hati ya. Itu bagaimana jika dihubungkan dengan dakwah kita terhadap orang Jepang gitu ya. Kan mereka tidak bisa menerima seluruh aturan itu sekali paket gitu ya. Misalnya masih ada yang minum bir gitu. Karena begini Ustaz, ada beberapa muslimah yang menikah dengan orang Jepang itu. Mereka kan orang Jepang tidak bisa sekaligus ya ingkilab ya, berubah kemudian tidak minum bir seperti itu. Apakah masih bisa ditoleransi atau bagaimana? Terima kasih. Ikhlas, sudah terkumpul 3 pertanyaan, mungkin kami persilahkan terlebih dahulu pada Ustaz untuk menjawab. Terima kasih. Mungkin yang ditanyakan oleh kita yang pertama tadi tentang Al-Quran, apakah Al-Quran ini makhluk atau gitu maksudnya. Nah, ini pernah terjadi pada masanya Ahmad bin Hambal. Orang-orang yang sekedar pakai logika ini kan makhluk ini. Sampai ada satu kisah yang sebenarnya sangat memprihatinkan. Ada seorang yang dohiri, artinya nasi, tekstual. Ini mengatakan ini kan makhluk ini, ciptaan manusia ini. Akhirnya suatu saat dia pernah tidur. Pada musim haji itu biasa, orang keleleran di jalan lalu dekat jumroh itu biasa. Ini Al-Quran ini kebetulan berada di kakinya. Nggak tahu jatuh begitu, nggak sadar, orang yang bawa kakinya dibangunkan oleh orang. Ya akhi, ini Al-Quran ini, kamu jaga. Ini ayat Allah, bukan Al-Quran, ini ayat Allah, kamu jaga. Hormati dong. Dia menjawab, ya akhi, kaki ini juga ayat Allah ini, sama ayatnya. Ayat Allah kan tanda kuasa Allah. Coba kain tanda ini ayatnya juga dari Allah.
Subhanallah. Ini kalamullah. Kalamullah ketika kalamullah itu dihimpun dalam sebuah, ini namanya mushaf. Yang mushaf itulah kalamullah SWT. Maka itu mempunyai kedudukan tersendiri. Maka itu dalam aturannya kan baca Al-Quran yang harus la yamassu ilal Quran, la yamassu ilal mutahharu, enggak boleh menyentuhnya, harus dihormati. Diletakkan dihormati. Maka ini enggak boleh dikatakan makhluk. Memang kertasnya makhluk, tapi isinya inilah yang kalamullah SWT yang dihimpun dalam sebuah mushaf. Maka kedudukannya sama kalau kita hormati sebagaimana kita menghormati kalamullah SWT. Ya. Maka itu para ulama pun Imam Syafi'i sangat tegas sekali. Menyentuh pun harus suci kan? Karena Rasulullah mengatakan la yamassul Qur'ana illa tahirun, tidak boleh Al-Qur'an kecuali yang suci. Walaupun suci ini memang ada perdebatan apakah suci besar atau kecil, itu ada perdebatan antara ulama kita. Itu yang kedua tentang menghafal Quran, yang mengatakan hafal Quran itu mudah Allah sebenarnya. Bukan kaya. Sampai 5 kali dalam surah Al-Qamar itu. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri. Allah mengatakan fahal min mudzakir. Apakah ada orang yang mau mengambil iktibar, pelajaran dari itu? Hanya sekali lagi kalau saya katakan tinggal kita mau atau tidak. Mau tidak ada kesungguhan atau tidak. Dan itu dipraktekkan orang-orang yang hafal Quran itu dipraktekkan. Ketika mereka diuji untuk menghafal Al-Quran dengan hadis, ternyata lebih mudah menghafal Al-Quran. Hanya saja lupanya lebih mudah lupa Al-Quran. Itu masalahnya. Dan Al-Quran, maka orang yang menghafal Al-Quran itu harus ada upaya untuk menjaganya. Rasulullah itu ketika Jibril menurunkan ayat, saking takutnya hafalannya itu hilang, Rasulullah langsung menggerakkan bibirnya. Setiap Jibril mewahyukan langsung menggerakkan agar langsung dihafalnya. Akhirnya oleh Allah diingatkan, la tuharrik bi lisanak. Enggak, jangan Quran. Kami yang akan menjamin untuk menghimpunnya di lisanmu ya Muhammad. Setelah itu Rasulullah tidak bilang. Tapi Rasulullah dengan itu bukan itu gampang lah, itu urusan Allah, nanti hafalnya Allah. Bukan begitu. Jadi janji Allah untuk menghimpun Al-Quran kepada Muhammad itu tidak kemudian direspon oleh Nabi dengan asal-asalan, nanti Allah juga. Ternyata Rasulullah setelah itu menghafalnya, mengulangnya dalam sholatnya, dijaga. Dan Al-Quran demikian, kalau kita hafal, kita harus itu ulangi, jaga, baik sholat kita atau perjalanan kita. Jangan kemudian diulangi seminggu lagi baru diulangi, akan hilang. Dan setelah tanya, kebetulan kita di sana membina beberapa tahfidz Quran ada 30 orang yang kita bina. Itu rata-rata mereka satu hari yang sudah hafal Al-Quran itu mengulangi sampai 405 juz. Saya tanya, waktu Anda kapan itu? Kalau kita meluangkan waktu khusus Ustaz, itu sangat sulit, sangat banyak waktu itu. Tapi saya biasa menggunakan waktu-waktu perjalanan saya itu untuk apa? Waktu naik kendaraan, naik motor, itu 1 jam bisa berapa juz gitu lakukan. 1 jam berapa juz. Dia ulang-ulang. Kalau kita hafal sedikit ya kita ulang-ulang. Jangan kemudian ditumpuk dengan apa lain sementara nggak pernah kita ulang. Akan lupa itu. Kita ulang-ulang. Dan pahalanya besar gitu. Antum mengulang 1 hari 1 juz itu berapa huruf itu. Berapa kebaikan yang Anda akan dapat. Makanya sekali hikmah Al-Quran itu intinya pada upaya kita, kemauan kita, dan upaya kita untuk menjaganya dengan mengulang-ulang. Karena Al-Quran kalau nggak diulang dia akan lupa. Akan mudah lupa. Itu mungkin yang kedua. Yang ketiga tadi apa? Jadi ketika mungkin kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran Makkiyah yang turun sebelum hijrah di Makkah itu tidak ada ayat yang isinya perintah untuk ibadah kecuali sholat saja. Perintah zakat sudah disebutkan di Makkah, tapi penyebutan sebut perintah. Waliz zakatihum fa'ilun, bukan perintah. Nah itu menunjuk dan konsentrasi ayat-ayat yang turun di Makkah itu pada keimanan. Pada keimanan. Artinya kalau keimanan itu sudah terima, maka perintah-perintah itu akan mudah untuk dilaksanakan. Sebaliknya kalau keimanan itu belum akan sulit. Maka itu Aisyah pernah mengatakan, seandainya ayat-ayat itu yang turun pertama kali ayat tentang zina, tentang menuhur, orang Makkah nggak akan melaksanakan semuanya. Tapi ketika kemudian keimanan itu sudah tertanam sampai 13 tahun bahkan Rasulullah SAW, sekali lagi tidak ada satu perintah itulah mahdoh pun di Makkah kecuali sholat, itu pun menjelang hijrah. Setelah Rasulullah ditinggal mati Khadijah istrinya dan pamannya Abi Thalib, dalam kesedihannya Allah hibur dengan Isra Mi'raj, disitulah diperintahkan sholat, itu menjelang hijrah. Selainnya semuanya zakat, puasa, haji, semuanya di Madinah. Nah,
Maka itu ketika kita berdakwah kepada orang-orang yang Jepang atau yang lainnya tentunya, jangan kemudian langsung perintah-perintah memang. Nah, ketika mereka memang sudah menerima keimanan dan kita konsentrasi untuk itu, nanti akan mudah mereka. Tapi kalau langsung dia masuk Islam, langsung kita hal-hal yang biasa mereka lakukan, itu akan sulit sekali. Kalau keimanan sudah sudah nggak ada tahapan lagi. Kalau sudah keimanan. Tapi kalau keimanan belum, kalau kita mau langsung menjelaskan tentang perintah-perintah tentang ibadah-ibadah yang semestinya harus dilakukan, tapi itu merupakan kebiasaan yang dilanggar mereka, itu sangat amat sulit. Bisa dalam hal ini tahapan bisa. Tapi sekali lagi konsep pertama harus keimanan. Sebab keimananlah yang akan menjadikan orang itu menerima segala apa yang diimaninya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, baru saja kita dengarkan jawaban dari Ustadz Agung Cahyadi. Mungkin bagaimana, saya rasa cukup puas ya dengan jawaban Ustadz, atau ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, kita buka sesi pertanyaan berikutnya dengan 3 pertanyaan. Baik, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah buat Ustadz yang sudah memberikan materinya ya. Tadi mungkin mengevaluasi diri saya pribadi begitu untuk bacaan Quran tadi minimal seorang muslim itu 1 hari 1 juz gitu ya. Apakah kalau misalnya kurang dari 1 juz itu, kalau saya pernah di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30 itu bahwa apakah termasuk orang-orang yang mahjuro, yang termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran itu, atau bagaimana gitu ya, dan bagaimana solusi mengatasi kemalasan gitu ya di dalam bertilawah Al-Quran. Mungkin tips-tips yang bisa Ustaz berikan mohon disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya mungkin dari ibu-ibu, kalau ada. Ada dari ibu-ibu? Oh, iya. Saya ingin bertanya, menurut saya bisa atau tidak bisa menghafal Quran itu pilihan kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita memilih ingin menghafalkan Al-Quran, maka kita akan meluangkan waktu kita yang lain untuk menghafal Al-Quran gitu. Saya ingin bertanya, bisa nggak sih dalam suatu pribadi orang yang menghafal Quran, menjaga Quran dalam dirinya tuh disatukan dengan kesukaan menonton TV, kesukaan melihat film, terus mendengarkan lagu-lagu, musik-musik gitu. Misalnya ada dengan alasan hobi, atau misalnya alasan menjaga pergaulan dengan teman-temannya misalnya gitu. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan terakhir dari ibu-ibu, tidak ada? Mungkin karena tadi bapak-bapaknya sudah banyak sekali ya dari sesi pertama. Baiklah, kalau tidak ada, tafadhol, langsung aja. Demikian 3 pertanyaan. Mungkin langsung saja bersilakan pada Ustaz. Terima kasih. Untuk yang pertama tadi ya, yang tanya tentang target minimal yang ditetapkan Rasulullah SAW 1 hari 1 juz. Memang Rasulullah dalam surat Al-Furqan seperti antum sebutkan tadi pernah mengadu kepada Allah dengan firman-Nya, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kata Rasul, ya Allah, sungguh kaumku telah banyak menjadikan Al-Quran sebagai hal yang ditinggalkan. Di
Di antara ulama ada yang kemudian menetapkan salah satu indikasi orang menetapkan itu ketika seorang muslim itu satu hari nggak satu juz. Ada yang mengatakan begitu. Cuman memang ini adalah bagi yang tidak terbiasa kan sulit. Sesuatu itu akan menjadi enteng kalau dibiasakan. Dan pembiasaan itu sekali lagi nggak bisa dilakukan dengan diri sendiri. Saya katakan tadi, yang akan bisa menghindarkan kita dari kerugian itu bukan saat kita beriman dan beramal soleh, tapi pada saat kita juga berjamaah, berinteraksi dengan sesama. Ada seorang yang membantu kita. Rasulullah itu biasa ya, setelah menyampaikan programnya, menggulirkan program-programnya, Rasulullah itu mengevaluasi. Setiap bertemu sahabat Rasulullah, siapakah yang hari ini sudah memberikan makan kepada orang miskin? Siapakah yang hari ini sudah menjenguk siapa yang sakit? Siapa yang hari ini telah mengantarkan jenazah? Itu yang dievaluasi. Ya, termasuk Al-Quran bisa kita evaluasi, kita sepakati dan kita biasakan. Kita mungkin bisa bertahap lah dalam ini. Mungkin 1 hari 1 lembar, 2 lembar. Akhirnya kita mencapai tingkat kesempurnaan minimal yaitu 1 juz. Nah, mudahnya begini ya. Kalau antum biasakan setelah sholat aja, kita sholat minimal kan 5 kali. Setelah sholat antum biasakan duduk setiap sholat 2 lembar. Itu saya kan nggak terlalu banyak waktu yang kita. Kalau kita biasakan 2 lembar, itu satu hari berarti udah 10 lembar, 1 juz itu. 1 juz itu. Nah, masalahnya kita kan sholat setelah sholat langsung pergi. Walaupun itu boleh ya, tapi masalah pembiasaan. Dan kalau sudah biasa, insya Allah akan menjadi mudah dan lebih baik bagi kita. Nah, kita khawatir sekali lagi kalau kita tidak memenuhi itu, nanti kita akan termasuk golongan yang diadukan oleh Allah tentang menjadikan sebagai hal yang dibuang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua ini.